Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi yang berjudul Analisis Sentimen Media Sosial dengan Klasifikasi Menggunakan Model SVM Super Vector Machine dengan metode Smooth. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Vintia Putri TH dengan NIM 2205356000562. Kemudian ada Miftahul Zannah dengan NIM F551220009. Kemudian ada Ahda Ihsani dengan NIM 0110122194 dan saya sendiri dengan NIM H0212111072. Next. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Ahda Ihsani. Kepada saudari dipersilahkan. Bab 1 itu ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang dengan kemajuan teknologi informasi media sosial menjadi platform utama untuk berbagai informasi dan interaksi. Meskipun volume data yang dihasilkan sangat besar, penyajian informasi yang memadai seringkali tidak sebanding penggunaan teknik klasifikasi berbasis SVM dan mode smooth. Untuk analisis sentimen dapat membantu mengklasifikasi pendapatan pengguna menjadi positif, negatif, dan netral. Analisis ini memungkinkan perusahaan untuk menilai penerimaan produk dan layanan serta merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dataset yang digunakan dalam proyek ini mencakup 49 twins dengan berbagai atribut dan label sentimen. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama menggunakan SVM untuk mengidentifikasi sentimen positif, negatif, netral dari twins. Yang kedua memberikan informasi tentang penerimaan produk atau layanan di pasar. Yang ketiga menemukan area yang membutuhkan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Yang keempat menyediakan analisis yang mendukung mengambil keputusan strategi perusahaan. Dan yang terakhir, membantu perusahaan tetap unggul dengan merespon masukan pelanggan secara cepat dan efektif. Selanjutnya ada manfaat proyek. Manfaat di sini ada dua manfaat teknik. Yang pertama menggunakan model SVM untuk menganalisis sentimen. Yang kedua meningkatkan akurasi klasifikasi sentimen. Manfaat bisnis yang pertama ada wawasan tentang preferensi pelanggan untuk strategi yang efektif. Yang kedua memberikan umpan balik negatif dengan cepat. Yang ketiga mengungkap tren yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan produk. Yang keempat meningkatkan pengambilan keputusan dengan data yang akurat. Dan yang terakhir memahami dinamika pasar untuk tetap unggul. Selanjutnya ada lingkup proyek. Proyek ini mencakup pengembangan model machine learning untuk klasifikasi sentimen, teks penggunaan Google Collaboratory dan Google Gemini sebagai LLM. Dataset yang digunakan berisi teks dengan label sentimen, positif, negatif, dan netral melalui langkah-langkah seperti pembersihan data, analisis eksploratif, dan evaluasi model. Alat yang digunakan mencakup Pandas, Nupli, dan Skittingleer. Fokus proyek ini adalah klasifikasi sentimen tanpa melibatkan teknik clustering atau analisis lanjutan lainnya dengan tujuan menghasilkan model yang akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya dibaca oleh rekan saya, Miftahul Zannah. Baik, terima kasih untuk bab 2-nya yaitu metodologi project. Next. Yang pertama di sini ada deskripsi dataset. Dataset sentimen analisis CSV berisi sentimen pengguna dari berbagai platform media sosial, mencakup tweet atau postingan yang dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral, dengan data dari berbagai tahun, bulan, dan hari.
Adapun kolom-kolom yang terdapat pada dataset tersebut yaitu year, month, day, theme of tweet, text, sentimen, dan platform. Dataset ini sangat berguna untuk analisis sentimen, memahami perasaan pengguna di media sosial, dan mengevaluasi bagaimana konteks, waktu, dan platform dapat mempengaruhi ekspresi perasaan. Next. Selanjutnya ada tahap project. Yang pertama ada EDA atau Exploratory Data Analysis. Yang kedua ada Pre-Processing dan Cleaning Data. Dan yang ketiga ada Training Model Machine Learning. Next. Selanjutnya di sini ada tools dan teknologi. Yang pertama ada Google Colab. Google Colab merupakan alat yang mudah untuk analisis data dan pembelajaran mesin dengan akses gratis ke GPU atau TPU dengan integrasi Google Drive untuk pengelolaan dataset berbasis cloud. Yang kedua ada Python atau local cloud. Python populer karena sintaks sederhana, pustaka kuat untuk data dan machine learning, serta fleksibilitas pengembangan lokal dan cloud. Next. Untuk library-nya, library Python yang digunakan ada Pandas, efektif untuk mengelola data dengan struktur data frame, memudahkan pemuatan, pengelolaan, dan analisis dataset, serta persiapan data sebelum analisis lebih lanjut. Kemudian ada NumPy, memungkinkan operasi matematis cepat dan efisien dengan array multidimensi, menjadi dasar untuk perhitungan numerik dalam analisis data. Selanjutnya ada Seaborn dan Matplotlib, memudahkan visualisasi data dengan Matplotlib untuk grafik dasar dan Seaborn menambah estetika serta kemudahan penggunaan, menghasilkan visual informatif. Selanjutnya ada NLTK atau Natural Language Toolkit, berguna untuk pengolahan teks, menawarkan fungsionalitas seperti stop word, sangat membantu dalam analisis teks dan sentimen. Next. Selanjutnya ada Skitlearn. Skitlearn menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin, termasuk model klasifikasi seperti random forest, ideal untuk analisis sentimen. Selanjutnya ada TensorFlow Keras. TensorFlow Keras mempermudah pembangunan dan pelatihan model jaringan saraf, penting untuk analisis sentimen dengan model yang lebih kompleks. Yang terakhir ada Transformers. Transformers dari Hugging Face memberikan akses ke model pre-trained berbasis transformer, sangat kuat untuk analisis sentimen dan pemrosesan bahasa alami. Next. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Nur Fadila. Baik, pada bab 3 membahas tentang implementasi dan hasil. Di sini dibahas tentang exploratory data analysis. Bagian ini memuat pustaka Python yang dibutuhkan untuk analisis data. Library adalah kumpulan fungsi dan kelas yang mempermudah pengelolaan, visualisasi, dan analisis data, di mana mencakup import library, menghubungkan Google Colab dengan Google Drive, menghubungkan dataset, menampilkan 5 baris pertama data, seleksi kolom yang relevan, menampilkan 5 baris terakhir data. Kemudian mencakup pre-processing data, yaitu yang pertama terdapat proses pembersihan teks atau text pre-processing, kemudian yang kedua case folding, yang ketiga stemming, yang keempat proses pre-processing lengkap, yang kelima transformasi TF-IDF, yang keenam menyimpan fitur dan matriks TF-IDF, yang ketujuh smooth atau synthetic linearity oversampling technique, yang ke-8 visualisasi distribusi label sebelum dan sesudah smooth, dan yang terakhir ada pemilihan kolom dan penggantian nilai sentimen. Next. Kemudian ada modeling data yang mencakup preprocessing data, modeling, evaluasi model atau akurasi, grid search untuk hyperparameter tuning, dan ada evaluasi model dengan metode klasik, serta evaluasi dengan ROC curve dan AUC. Next. Terdapat evaluasi model. Yang pertama yaitu memeriksa distribusi kelas pada data, kemudian memuat model yang sudah disimpan,
Selanjutnya memuat vocabulary TF-IDF, kemudian pre-processing text dan mengonversi ke representasi TF-IDF, prediksi sentimen menggunakan model, serta mengekstrak sentimen berdasarkan hasil prediksi dan menghitung probabilitas prediksi, dan menampilkan hasil evaluasi dan prediksi, kemudian probabilitas sentimen, serta menggunakan probabilitas untuk pengambilan keputusan dan model validation. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Bintia Putri. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil dengan LLM, yang dimana yang pertama yaitu memuat model pre-trained menggunakan sentence transformer. Sentence transformer menghasilkan embedding numerik untuk kalimat. Model All-MPNet Base V2 mengubah kalimat menjadi vektor untuk perhitungan seperti cosine similarity. Untuk codingannya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu memuat data. Yang pertama memfilter data berdasarkan sentimen. Kedua membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Ketiga mengubah teks menjadi embedding. Keempat melatih pengklasifikasian. Yang kelima prediksi sentimen. Yang keenam mengekstrak topik untuk setiap sentimen. Yang ketujuh menghasilkan teks berdasarkan prompt. 8 menjawab pertanyaan berdasarkan konteks. Yang terakhir loop percakapan. Next. Selanjutnya yaitu visualisasi topik menggunakan word cloud. Kode ini memvisualisasikan topik berdasarkan sentimen menggunakan word cloud, menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami. Yang dimana yaitu yang pertama memasang paket yang dibutuhkan. Yang kedua fungsi visualis topik untuk visualisasi word cloud yang mencangkup mempersiapkan frekuensi kata untuk word, membuat word cloud, menampilkan word cloud, dan visualisasi untuk setiap sentimen yaitu positif, negatif, dan netral. Next. Jadi kesimpulannya pada proyek kami yaitu proyek ini menggunakan model SVM yaitu Support Vector Machine dengan smooth untuk analisis sentimen media sosial, mengklasifikasikan sentimen menjadi positif, negatif, dan netral. Dengan akurasi tinggi, proyek ini membantu perusahaan memahami opini publik dan merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat. Manfaat teknis ini meliputi akurasi model dan visualisasi data. Sementara dari sisi bisnis, proyek ini meningkatkan pengambilan keputusan dan respon terhadap umpan balik pelanggan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi persentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kuy.